Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Saya percaya semua kita untuk siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah Bapak Saudara yang hadir di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah hari ini Tuhan melawat kita bersama-sama. Ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja di atas kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kuasa-Mu, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa kami hari ini Roh Kudus untuk kami mengalami Tuhan secara nyata ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan di menara doa ini dari awal pertengahan ke akhir. Roh Kudus Engkau berbicara buat kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Makasih Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari bersama-sama katakan, Yesus Tuhan,
Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dengan imannya katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Sekalian, oh Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup sekalian. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari semuanya, oh Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari umat Tuhan mulai datang sekalian. Engkau sanggup Tuhan, Yesus Engkau sanggup melakukan perkara yang besar bagi hidup kami. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada bagi hidup kami Tuhan. Ora labang takara laba 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 laba. Yesus Engkau baik untuk selama-lamanya. Perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara datang hampiri Tuhan. Oh haleluya.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, ya Yesus, tiada seperti Yesus, memuliakan Engkau. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari lebih lagi, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala yang baik yang Tuhan sudah limpahkan buat setiap kami. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk satu pengurapan. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti menara doa ini dengan setia. Tuhan, limpahkanlah ya Tuhan berkat-Mu atas kami semua di tempat ini. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan mengikuti secara online ini. Semua yang sakit Tuhan, aku berdoa Bapa, dalam nama Yesus, sembuhkanlah ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini menjadi jawaban atas setiap pergumulan setiap kami ya Tuhan. Berbicara secara khusus, secara pribadi dan urapi hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali. Dan hari ini saudara, saya ingin sharingkan tentang Tuhan Yesus ya,
Kita akan belajar, saudaraku, ya, bagaimana caranya mengalami mujizat multiplikasi, ya, dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Saya ingin ajak kita untuk melihat dan kita akan baca sama-sama dari Yohanes 6 ayat 12 sampai 14. Mari kita akan baca bersama-sama Ibu Bapak. Yohanes 6 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, saudara, mujizat, ya, pelipat gandaan atau multiplikasi di mana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ini adalah salah satu mujizat yang ditulis di dalam 4 Injil. Saudara, ini maknanya begitu dalam dan kita mau belajar hari ini, ya saudara, bagaimana kita bisa mengalami, ya kan, Tuhan senang melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, kita melihat di sini dalam keterbatasan, ya kan, dalam keterbatasan bahkan kekurangan, ya kan, Tuhan bisa menyelesaikan masalah, keterbatasan dan kekurangan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, ya, kalau kita duduk, ya kan, ngumpul sama beberapa teman, ya saudaraku, seringkali saya dengar saudaraku, ya kan, hari-hari ini, wah sekarang ekonomi lagi susah. Makin susah, dagang susah katanya. Ya saudara. Jadi saudaraku Kristus, rupanya nih pembicaraan ini, kata-kata ini pun saya pernah dengar ketika saya tuh masih kecil. Saya lahir tahun 65, itu semua susah saudara. Bahkan dari zaman Abraham juga susah, pernah jadi kelaparan. Jadi maksud saya adalah bahwa dari masa ke masa saudaraku, memang benar masalah kekurangan, masalah ekonomi, masalah keterbatasan itu adalah masalah yang selalu dihadapi oleh setiap manusia. Tetapi ini yang saya ingin bagikan kepada kita, ya kan saudaraku, bagaimana kita sebagai orang percaya bisa hidup dan memiliki hidup dalam apa? Kelimpahan. Katakan amin. Nah, tadi kita baca dalam Yohanes 6 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan potongan akhir dari kisah ini. Di mana saudaraku, Tuhan sudah memberikan mereka makan dengan 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Alkitab katakan di akhir kisah ini, semua orang, 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, mereka makan sampai kenyang. Bahkan saudaraku, ya kan, dari 5 roti yang dibagikan itu kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, masih ada sisa. Tuhan bilang, kumpulkan potongan-potongannya supaya tidak terbuang. Waktu saya merenungkan saudaraku, ini kisah ini dahsyat dan luar biasa yang mengajarkan kita tentang iman. Ya, tentang iman. Saudaraku, iman yang bagaimana? Saya melihat begini, dari apa yang ada diserahkan ke Tuhan dengan maksud untuk bisa memberi makan banyak orang. Ya kan, 5 ketur roti, 2 ekor ikan ini adalah bekal dari seorang anak kecil untuk dia makan siang. Saudara, ini saya cukup heran ya. Dari 5.000 orang laki-laki yang begitu banyaknya, ya kan, cuma 1 orang anak kecil yang bawa bekal. Dan bekal itulah yang dipakai, saudara, sebenarnya untuk makan dia, tapi dipakai untuk makan ribuan orang. Dan setelah itu saudaraku, apa yang terjadi? Yaitu makanan itu pun ada potongan-potongan sisa. Dan jumlah sisanya berapa? 12 bakul. Apa ini saudaraku? Kalau kita punya iman, kita percaya, kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita ngerti hati Tuhan. Saudaraku, kita punya yang namanya belas kasihan dan kemurahan hati. Apa yang ada, walaupun tidak banyak yang kita punya, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk nolong banyak orang,
Plus pasti setelah dipakai untuk banyak orang, itu pasti ada lebihnya untuk kita. Yang ngerti katakan amin. Ini maknanya saudaraku yang Yesus. Makanya Tuhan kita ini Tuhan yang sangat murah hati. Katakan amin. Jadi ada beberapa hal yang kita akan renungkan hari ini. Kita akan belajar. Saya rindu hidup kita semuanya. Kita mengalami mujizat multiplikasi. Atau mungkin lebih enak lagi kata apa? Mujizat apa? Pelipat gandaan. Saudara, dari kecil jadi sedikit dilipat gandakan, lama-lama makin besar. Saudara, bagaimana caranya saudara? Kita akan lihat di sini. Yang pertama, saudara, kita baca Alkitab kita, Matius 14 ayat 14 sampai 16. Ini kunci. Ya saudara, starting awal daripada sebuah mujizat adalah apa saudara? Kepedulian, belas kasihan, dan kemurahan hati. Itu semua yang namanya kalau saudara mau menjadi orang besar, bisnis saudara mau menjadi besar, ya kan? Kehidupan saudara jadi makin besar, pelayanan makin besar. Saudara, tidak bisa dilepaskan, kita harus memiliki hati Tuhan. Hati Tuhan adalah apa? Peduli, belas kasihan, dan murah hati. Coba kita lihat Matius 14 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Apa saudara? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya. Dan berkata, tempat ini sunyi. Hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi yang pertama saudara, kalau saudara mau mengalami mujizat, multiplikasi atau pelipat gandaan, kita perlu memiliki kepedulian, ya, belas kasihan, ya kan, dan kemurahan hati. Saya ulangi lagi saudara gini, sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat pelipat gandaan, ya, memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Alkitab mengatakan apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Katakan amin. Katakan amin saudara. Nah saudara, ini saya suka sekali menyaksikan. Saya tuh orang yang enggak terlalu detail ingat saudara mengenai jumlah, mengenai tanggal, tahun, bulan dan lain sebagainya. Tetapi yang secara gambaran besarnya saya tuh ingat saudaraku. Waktu itu saudaraku, saya melihat bahwa pada waktu Tuhan suruh kita, saudara, memberi makan daripada orang miskin, ya, melalui ibadah misi. Kita berikan sembako setiap minggunya saudaraku. Kalau tidak salah jumlah orang yang beribadah itu kurang lebih, saudara, secara total di kota Palembang ini semuanya tuh adalah 2.000 orang. Kalau tidak salah 2.000 orang, saudaraku. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah pada waktu kita disuruh Tuhan untuk berikan makan buat orang miskin, peduli sama orang-orang yang kekurangan. Saudara, kita lakukan itu. Ibadah awal memang 300 orang, saudara. Terus berkembang, berlipat ganda. Saya melihat bahwa ada ribuan orang yang dibaptis lewat ibadah misi ini. Cabang-cabang mengalami penuaian jiwa. Ya kan, gereja induk mengalami juga penuaian jiwa. Akhirnya saya melihat terjadi apa saudara? Pelipat gandaan jumlah jemaat. Bukan cuma penambahan daripada jemaat misi, tapi juga jemaat-jemaat yang visi saudaraku. Sehingga saudara, saya melihat bagaimana Tuhan memberkati daripada gereja ini. Yang mengerti katakan amin. Saudara, jadi kita melihat, sehingga melihat orang-orang. Ya saya melihat ada jemaat. Waktu dia datang ke gereja, dia selalu cerita, Pak, saya ini datang gereja waktu itu sama istri. Masih ya kan, kalau pulang doa pengurapan, makan pecel lele 1 piring berdua. Untuk lahiran anak, ya kan, harus pakai BPJS dan harus jual lagi cincin emas. Saya
Tetapi dia punya hati untuk orang miskin. Dalam susah pun masih punya hati buat orang miskin. Dia bilang, kalau seandainya saya bisa hari ini diberkati Tuhan. Dengan usaha yang makin berkembang. Bahkan Tuhan percayakan dia mungkin salah satu. Ya Tuhan saudaraku, ya kan, penjual minyak terbesar untuk Sumatera di bagian selatan. Dia bilang, ini semua saya melihat karena anugerah Tuhan. Dan dia satu hari memberi makan orang miskin. Itu satu hari itu 500 bungkus. Belum dia berikan lagi untuk orang-orang panti asuhan dan lain sebagainya. Ketika kita bicara, saya bilang ini. Ya kan, hati belas kasih, kepedulian. Ya, belas kasihan, kemurahan hati. Itu jangan sampai hilang. Kalau kita ingin melihat Tuhan lipat gandakan apa yang ada, yang Tuhan percayakan. Katakan amin. Amsal 21 ayat 13 katakan begini. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Saudara Kristus, ya kan? Jadi kalau kita menutup telinga pada jeritan orang lemah, Alkitab katakan, ya kan? Kalau kita berseru-seru pada Tuhan, kita tidak akan pernah menerima jawab. Ini selaras dengan pengajaran Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajar tentang hal berdoa, Matius 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-10, saudaraku, ya kan? Mintalah, maka akan diberikan padamu. Ya kan, diberikan. Carilah, kamu akan dapatkan. Nah, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Ya kan? Kalau seorang anak minta roti, nggak mungkin lah bapaknya kasih apa? Kasih batu, ya kan? Dan lain sebagainya. Lalu dia tutup saudara pengajarannya ini dengan Matius 7 ayat 12. Ya kan, tentang doa ini. Mari kita baca sama-sama. Matius 7 ayat 12. Ini sama saudaraku. Kita baca. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika Tuhan mau mengajar kita, saudaraku, ada banyak doa-doa yang kita naikkan. Harapan-harapan, cita-cita kita, usaha-usaha kita. Tuhan ajar begini, ya kan? Kalau kamu ingin dibuat Tuhan berhasil, kamu mau dibuat dilancarkan jalannya, kamu buat dulu itu. Kamu buat dulu dengan hal-hal itu. Saya mau saksi gini, saudaraku. Saya sudah ngerti cara mulai mengerti cara-cara jalannya Tuhan gitu loh. Jalan-jalan Tuhan ini kan ya. Setiap kali saya ada doa-doa, ada pergumulan-pergumulan yang sangat mendesak, saudaraku, yang meremukkan hati saya. Ya. Selalu saya tanyanya begini, Tuhan, kira-kira nih apa yang harus saya buat? Supaya saya bisa dapatkan apa yang saya doakan. Saya bisa berhasil daripada apa yang saya sedang usahakan ini. Saya bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan saya. Tolong Tuhan berikan saya, ya kan, satu tanda untuk saya lakukan sesuatu. Nah biasanya saudaraku, Tuhan tuh selalu kasih perintah untuk lakukan sesuatu, memberi kepada si A atau si B atau lakukan apapun, saudaraku. Ya kan? Yang selalu saya saya nggak rencanakan untuk cerita ini, saudara, untuk mengajarkan kepada saudara, ya kan, bahwa segala sesuatu yang kita ingin supaya orang perbuat, Tuhan perbuat bagi kita. Walaupun Tuhan bisa berbuat apapun tanpa daripada perbuatan kita. Tetapi janji Tuhan selalu ada syarat. Kasih Tuhan tanpa syarat. Ya, itu. Saudara tahu itu. Saudara tanya. Ya, saudaraku. Ya, saya sering saksikan salah contoh yang paling saya ingat adalah tentang bagaimana anak saya. Ya, anak kami ini sedang mengalami pergumulan dalam kuliahnya. Apakah kuliahnya ini akan bisa lanjut? Ya atau tidak? Mandek. Ya karena hal yang kita sendiri nggak bisa. Di luar kendali kita.
Saya doa, kita doa itu meremukkan kita nih. Lalu saudaraku, saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Ya kan, untuk saya bisa lakukan. Ya kan, saya percaya bahwa Tuhan sanggup kok untuk jawab doa kami. Tetapi saya juga tahu bahwa Tuhan ingin saya bisa selaras hatinya. Tuhan tunjukkan belas kasihan sama saya bisa belas kasihan kepada orang. Satu hari saudaraku, ya kan, ada seseorang hamba Tuhan lah. Dia WhatsApp saya, lalu dia menceritakan pergumulannya tentang kuliah anaknya Anaknya tuh mau masuk mendaftar ke satu universitas. Ya dia kekurangan uang, dia punya uang sekian masih kurang sekian. Kalau tidak dilunasin pada hari itu, ya kan anak ini akan dinyatakan gagal untuk diterima di universitas itu. Saudaraku Yesus Kristus, ya kan ketika dia ini kan, saya diam sejenak, saya doa sama Tuhan. Apakah ini penugasannya yang saya tanya sama Tuhan? Lalu Tuhan kasih pikiran. Ya kan kemarin kamu dapat berkat angpau dari seseorang. Jumlahnya berapa? Saya bilang sekian Tuhan. Sekarang kebutuhan dia berapa? Sekian Tuhan. Sama kan? Sama. Jadi Tuhan tuh udah ngerti. Ya itulah. Berkat yang saya terima kemarin bukan untuk saya. Tapi itu untuk siapa? Untuk nabur, untuk nolong dia. Supaya anaknya bisa kuliah. Setelah saya tahan sebulan sudah selesai itu semua. Saudara, ini juga Mbak Tuhan ini udah lama sekali gak ketemu. Gak ada komunikasi juga sama saya sebenarnya. Dia juga tidak minta sebenarnya. Tuhan bilang, wah waktu saya transfer, lunasin semua pendaftaran untuk kuliahnya cukup besar. Saudara, apa yang terjadi? Di hati saya itu plong. Saya yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kami. Tuhan mewujudkan harapan kami. Berjalannya waktu saudara, saya melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dan menyelesaikan masalah kuliah daripada anak kami. Coba beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Jadi yang pertama saudaraku dalam kehidupan kita, kita nggak bisa cuma sekedar doa toh, ya kan, berusaha toh tanpa kita bisa melihat keadaan, kebutuhan. Alkitab mengatakan melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita mau lihat mujizat pelipat gandaan, apapun itu. Ya, entah dalam pelayanan saudara yang sekarang mungkin saudara mengembangkan jemaat sekian jumlahnya. Saudara rindu Tuhan percayakan jumlah yang lebih besar. Atau saudara punya bisnis, atau karir, atau apapun saudaraku. Mujizat pelipat gandaan ini atau multiplikasi bisa terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Yang pertama adalah kepedulian, belas kasihan dan murah. Yang kedua, saudara, begini. Ya. Kita perlu menggunakan apa yang ada dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Saudara, bukan apa yang tidak ada, lalu terus mengeluh dan tidak buat apa-apa, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Nah, Tuhan bisa mengubah masa-masa tersulit dalam hidup kita menjadi masa-masa terbaik. Saudaraku, jika kita saudaraku, ya kan, memulai di tempat di mana kita berada saat ini, menggunakan apa yang kita miliki dan lakukan apa yang kita bisa. Saudara yang mengerti katakan amin. Nah, kita lihat di sini contohnya di dalam mujizat pelipat gandaan. Yohanes 6 ayat 8 sampai 9 ini menjelaskan kepada kita. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di mata daripada Andreas, ya kan? 5 ketur roti 2 ekor ikan, tidak akan pernah bisa ada gunanya. Tetapi saudara, ketika dibawa kepada Yesus, Yesus bilang, dia akan pakai daripada apa yang ada, yang sedikit ini, ya kan, untuk menyelesaikan daripada masalah kebutuhan akan makanan. Saudaraku, sekali lagi saya mau katakan begini, saudara, ya,
sering kali, saya juga berkata begini, dulu lama sekali ya, gereja kita ngalami yang namanya lompatan. Ya dari 100, 200, 300, dan 300 jemaat itu stuck. Nggak pernah bisa capai naik ke 400, ke 500. Nggak pernah bisa lebih lagi. Sampai satu hari saudaraku, saya seperti berkata bahwa seandainya orang-orang yang bersama saya adalah orang-orang seperti di gereja ini. Gereja teman saya gini-gini. Mungkin ini lebih hebat lagi. Kalau kita punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Itu mungkin hebat. Itu terus yang saya mikirkan. Sampai akhirnya saya dapatkan firman. Ya kan? Dari orang-orang yang ada, full timer yang ada, pengerja yang ada, dari jemaat yang ada. Itu yang kamu harus konsentrasi, kamu doakan, kamu layani, kamu kembangkan. Kamu libatkan mereka, percayakan mereka banyak hal. Dari situ aku akan lipat gandakan. Yang percaya katakan amin. Jangan lihat daripada apa yang ada. Yang bukan punya kamu. Jangan selalu ngomong tentang apa yang kamu gak bisa. Tapi coba lakukan apa yang kamu bisa. Saya percaya saudara. Kalau kita memulai dari apa yang ada. Dari apa yang kita bisa. Maka di dalam proses selanjutnya. Tuhan akan menyiapkan segala yang kita butuhkan. Untuk melakukan kehendaknya. Dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Yang percaya katakan amin. Ini janji firman Tuhan. Ya, Ibrani 13 ayat 20-21. Kita baca sama-sama. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya apa saudara? Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Ketika Tuhan suruh kita saudara ya untuk melakukan pelayanan. Apapun pelayanan itu pasti pelayanan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Salah satunya adalah saudara yaitu pelayanan apa saudara? Pelayanan sekolah. Saya tuh gak ada gambaran tuh jadi buka sekolah bagaimana, pelayanan sekolah gimana. Ya kan? Tetapi apa yang kita bisa? Tuhan bilang gini, apa yang kamu bisa, ya kan, lakukan. Berapa orang yang mau aja, ya kan, dan mau belajar, ayo sama-sama kumpul. Lalu dari ruang-ruang kelas yang ada, bangunan yang ada, pakai dulu. Ya kan? Lalu kamu yang penting doakan. Sementara kamu mulai, kamu jalan dengan apa yang ada. Apa yang terjadi saudara? Tuhan bilang, aku akan lengkapi dengan orang-orang. Dengan guru-guru. Dengan segala fasilitas. Dengan segala yang kamu butuhkan. Sampai terbangunnya sebuah sekolah. Yang ngerti katakan amin. Jangan terus mikir, wah aku gak bisa. Mesti cari gini. Terbuka Tuhan kirim guru-guru yang bagus. Mantan-mantan kepala sekolah dari sekolah terbaik di Palembang. Ya kan? Berjalannya waktu ada kasih karunia. Ya kan? Membangun gedung. Waktu membangun, Tuhan kirim orang-orang yang kita sendiri gak pernah ketemu orangnya. Tapi dia menyumbang dalam jumlah yang sangat besar. Bukan cuma jemaat yang nyumbang. Tapi orang-orang, yaitu saudara-saudara saya tidak kenal. Yang kita sama-sama tiap hari di menara doa online ini. Saudara sendiri yang nyumbang. Saya tidak pernah lihat saudara. Tiap hari lihat saya. Itu kalau bukan Tuhan. Makanya khotbah saya ini adalah hanya contoh. Apapun saudara yang Tuhan suruh. Kerjakan saja. Apa yang saudara bisa. Apa yang saudara punya. Dimulai dengan motivasi. Semuanya ini untuk nama Tuhan dipermuliakan. Untuk banyak orang bisa diselamatkan. Yang percaya katakan, maka Tuhan akan melengkapi. Dia katakan, ya kan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau ini kehendak Tuhan, ya kan, kita kerjakan apa yang berkenan kepadanya, maka Dia sendiri akan melengkapi segala yang baik buat setiap kita. Katakan amin. Nah, yang ketiga, saudara, ini yang penting juga untuk kita bisa mengalami yang namanya
pelipat ganda menjadi besar, yaitu apa? Kita perlu menyiapkan bekal. Katakan bersama saya bekal. Saudara tulis di live chat, katakan bekal. Apa arti bekal, saudaraku? Kita baca dalam Yohanes 6 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Sekali lagi saya mau katakan begini. Menurut saya ini sungguh menakjubkan. Dari 5.000 orang, tampaknya cuma 1 orang yang membawa bekal makan siang. Dan orang itu pun adalah anak kecil. Jadi anak kecil ini membawa bekal berupa 5 ketur roti, 2 ekor ikan untuk makan siang dia. Apa artinya sini? Anak kecil ini telah mempersiapkan diri. Dia bawa bekal, ya saudara, untuk berjumpa dengan siapa? Tuhan Yesus. Dia siapkan diri. Lalu saudara, di saat ada kebutuhan yang mendesak untuk memberi makan orang banyak, Andreas, salah satu murid Yesus, mendapati si anak kecil ini. Saudaraku, yang membawa bekal 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Anak ini mendapat kesempatan atau kairos, ya kan? Memakai bekalnya untuk menolong dan memberi makan orang lain. Atau, saya pakai atau nih, dia makan aja bekalnya buat diri sendiri. Tapi saya melihat keputusan dia adalah luar biasa. So, dia bawa bekal yang harusnya untuk diri dia, tapi dia berikan untuk makan. Tapi untuk bisa makan banyak orang, harus melalui tangan Tuhan. Katakan amin. Harus lewat tangan Tuhan. Makanya seringkali gini, kita ini sering kejebak ya. Kalau kita memberi kepada seseorang, memberi kepada gereja, saudara, kita nggak pernah berpikir kita memberi ini untuk Tuhan, kepada Tuhan. Makanya akhirnya di perdebatan, akhirnya sering kita mengklaim kebaikan kita. Seharusnya jangan. Apapun juga yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kerjakan, berikanlah seperti untuk Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan walaupun sepele, apapun yang kita berikan walaupun sedikit, kalau kita berikan kepada Tuhan, Tuhan bisa lipat gandakan dan berdampak kepada banyak orang. Yang ngerti katakan amin. Nah ini penting saudara. Bahkan saudaraku, bahkan lebih daripada itu, dia beri 5 ketur roti. Ya kan? Dia dapat 12 bakul. Berapa ketul, berapa lebih banyak lagi. Saya masih ingat saudaraku, ya kan? Waktu Tuhan suruh kita beri makan tuh orang miskin. Ya saya pikir bahwa keuangan kita, persembahan posisi keuangan kita untuk beri makan, kayaknya untuk operasional saja sudah pas. Mau beri makan lagi ini akan defisit. Tapi Tuhan bilang begini, kamu mulai. Kamu yang mulai. Maksudnya mulai apa? Kamu yang beli dulu sembako itu. Pakai uang kamu. Untuk sekian kali ibadah. Ya kita beri apa yang ada. Apa yang terjadi saudara? Saya cuma beri sekali itulah. Untuk beberapa kali ibadah. Setelah saya gak pernah beri lagi. Apa yang terjadi? Tuhan lipat gandakan. Bahkan sampai belasan tahun. Sampai hari ini saudara bahkan. Ya kan, pelayanan untuk memberikan sembako kepada orang miskin masih terjadi. Yang ngerti katakan amin. Dan saya tidak kekurangan. Saudara, kita nggak kekurangan yang baik, katakan amin saudara. Ya walaupun memang ada penyimpangan-penyimpangan, bukan berapa pak ada dijual segala macam, itu gak ada masalah. Karena kita beri bukan untuk orang miskin, kita beri ke tangan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Untuk kemuliaan Tuhan. That's all. Saudara bisa ngerti sini katakan amin. Sekali kita kecewa. Kenapa? Ya kan? Karena waktu kita memberi, kita bukan beri untuk Tuhan, untuk diri kita. Supaya untuk nama kita dibilang orang baik segala macam. Ini gak akan pernah bisa punya dampak pelipat gandaan yang besar. Saudara beri untuk Tuhan. Ini yang saya dapatkan saudaraku. Jadi si anak kecil ini dia bawa bekal. Bekal bicara tentang persiapan saudaraku. Kita harus punya bekal dalam hidup kita. Saudara bisa katakan amin. Saya tadi diingatkan kisah 7 ayat 22. Yang isinya apa kisah 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir.
Musa dibekali pendidikan hikmat orang Mesir. Ya kan? Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Apa arti ayat ini saudara? Saya dapat pengertian di ajaran Roh Kudus tadi. Bahwa Musa dibekali pendidikan segala hikmat Mesir. Kenapa? Musa mungkin tidak tahu. Tapi Tuhan sudah bisa lihat ke depan, ke masa depan Musa. Bahwa kelak Musa akan menulis 5 kitab pertama dari Alkitab. Kalau saudara baca 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, ya kan, Bilangan, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Itu bahasanya tinggi sekali. Mengandung hukum-hukum dan lain sebagainya. Ini yang nulis kalau bukan orang pinter sekali. Itu bahasa orang cerdas sekali saudaraku. Katakan amin. Kalau orang yang gak berpendidikan, bahasanya ya beda, gak gitu. Kita bacanya kan, ya kalau Kejadian ya cerita. Tapi kalau udah masuk Bilangan, Ulangan, wah itu berat itu saudaraku. Seperti saudara baca buku-buku filsafat, buku apa. Yang nulis itu kan pasti kan orang yang ketimbang buku-buku humor gitu loh. Daud membekali dirinya dengan integritas dan dedikasi yang tinggi dari sejak muda. Ya, Daud gembalakan kambing domba ayahnya yang cuma sedikit saudara. Dengan apa? Integritas dan dedikasi tinggi. Bekal inilah jadi modal. Ketika bekal ketemu yang dengan kairos. Apa arti jadinya? Makarios. Katakan amin. Bekal itu persiapan. Kairos itu kesempatan. Saudara, kalau misalnya bekal ketemu dengan kairos, hasilnya akan makarios. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Kita tiap hari harus membekali diri kita. Saudaraku, sebelum kita keluar rumah, kita bekali diri dengan pengurapan yang baru. Dengan firman-firman Tuhan. Dengan prinsip-prinsip ini yang aku akan pegang hari ini. Ini loh prinsip mana. Saya percaya saat saudara menyiapkan bekal untuk hidup saudara. Saudara sedang melakukan persiapan untuk hidup yang kekal. Dan jika persiapan kita bertemu dengan kesempatan atau kairos. Maka hasilnya adalah apa? Makarios. Ya, kita akan mengalami mujizat multiplikasi. Saudara yang mengerti katakan amin. Bekali. Bekali anak-anak saudara dengan pendidikan. Saudara, pendidikan rohani. Ya, pendidikan intelektual, pendidikan hikmat Mesir itu juga perlu. Saudaraku, ini penting. Bekali dengan nilai-nilai firman Tuhan. Bekali anak-anak kita. Bukan cuma bekali nasi kalau dia mau sekolah. Ya kan orang tua cuma bekali nasi saudara buat orang tuanya. Tapi berkat bekali juga dengan blessing. Sebelum anak kita keluar dari rumah. Ya kan untuk pergi sekolah atau pergi kerja. Saudara harus tumpang tangan. Ya sekarang nih anak kami yang pertama sudah di Jakarta satu waktu. Jadi waktunya sama dengan kita. Jadi kita tahu kalau jam dia kerja, saya udah tahu jam di mana dia akan berangkat. Saya pasti telepon tiap hari. Seperti dulu dia sekolahnya masih di Palembang. Tiap hari saya doakan anak-anak ini sebelum dia keluar rumah. Bekali dulu kan dengan firman, nasihat, blessing, urapan. Kerja juga sudah siap berdoa. Lepasnya blessing. Katakan amin saudara. Supaya ada timbul kasih sayang. Ya kan dari atasannya, dari apa dan lain sebagainya. Saudaraku. Saudara bisa mengerti bekal itu penting. Katakan amin. Kita harus bekali diri kita. Secara rohani, secara jasmani. Jasmani juga perlu bekali. Bagaimana cara bekali jasmani saya? Ya habis renungan pagi, habis nyembah dapat pengurapan, olahraga. Itu bekal. Untuk bekali karena tubuh kita harus dijaga. Karena kita akan bawa kemanapun. Sukses kita. Ya kan apapun kemana hidup kita kan bawa badan kita. Kalau kita gak jaga, gak rawat. Saudaraku, wah kita sia-siakan pemberian yang terbaik dalam hidup kita. Dari Tuhan. Katakan amin. Bekali. Saudaraku. Ya kan?
Dan juga kita harus membekali diri kita untuk bisa bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Berkomunikasi dengan orang lain. Supaya ada kata-kata, kita keluar kata-kata yang baik. Yang orang mendengar bisa beroleh apa? Kasih karunia. Katakan amin. Kita bekali juga diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan bagaimana mengelola keuangan dengan benar. Supaya kita gak terjerumus dengan masalah keuangan. Bekal ini penting. Saudaraku, ya anak kecil ini dia dari ribuan orang. Cuma satu orang yang bawa bekal. Dan orang yang bawa bekal itulah yang dipakai oleh Tuhan. Katakan amin saudaraku. Saya bersyukur saudaraku. Ya Tuhan membekali saya dengan satu kesukaan. Dari kecil saya suka baca. Suka belajar. Suka ngajarin orang. Gratis. Ya kan saudara. Nggak ada istilah les-lesan sama saya. Pokoknya nggak bisa belajar sampai itu. Saya bisa. Itu rupanya bekal. Bahwa kalau ketika Tuhan pilih saya untuk jadi seorang hamba Tuhan. Tuhan tambahkan saya dengan karunia mengajar. Katakan amin. Saya terbiasa untuk baca, belajar, ngajar. Pembekalan saudara. Nah dalam hidup kita ini penting kita bekali hidup kita. Saudara bisa, kalau saudara mau dipakai Tuhan. Mau dipakai Tuhan. Terus makin lama makin besar. Saudara harus bekali diri saudara. Katakan amin. Seperti anak kecil ini. Yang keempat saudaraku. Ya kan? Ini rangkuman daripada 1, 2, 3. Ya saudara. Kita harus percaya. Bahwa Tuhan telah mempunyai solusi untuk segala masalah kita. Yang percaya katakan amin. Untuk segala masalah kita. Coba kita baca. Ini ayatnya. Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Kita baca 1, 2, 3. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Perhatikan ayat 6 ya saudara baca. Sama-sama yuk. 1. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab apa? Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Katakan amin. Saya mau beritahu kepada saudara begini. Tuhan Yesus itu tidak khawatir tentang bagaimana cara memberi makan 5.000 orang laki-laki. Tuhan Yesus tidak khawatir tentang bagaimana caranya melakukan mujizat pelipat gandaan. Dia sudah memikirkan apa yang akan dilakukannya. Tuhan sudah bisa melihat kebutuhan itu jauh sebelum para murid menyadarinya. Dan dia sudah punya action plan. Ya sudah punya rencana aksinya itu apa. Saudara ini Tuhan kita ini luar biasa. Jadi kita perlu memahami kebenarannya ini hari ini gini. Saudara perhatikan di sini. Saudara dengarkan. Tuhan tuh bisa melihat ya masalah kita jauh sebelum kita melihatnya. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan tahu bahwa masalah itu akan terjadi. Dan Tuhan sudah punya solusi untuk setiap masalah. Bahkan sebelum kita menyadari itu adalah masalah. Jadi bagian kita kalau kita sedang mengalami yang namanya kekurangan hari-hari ini. Sedang mengalami kekurangan. Mengalami masalah. Apapun itu saudaraku. Ya kan apapun itu. Bagian kita adalah mengakui. Katakan dengan saya mengakui. Saudara tulis di live chat mengakui. Bagian kita adalah mengakui bahwa Tuhan saya punya masalah. Ya, saya punya masalah yang tidak dapat saya selesaikan. Tuhan, saya serahkan semua kekhawatiran saya. Saya serahkan semua masalah saya ini ke dalam tangan-Mu. Nah, saudaraku ketika kita mulai berdoa seperti itu. Biasanya, dengar baik saudaraku. Ya kan, Tuhan akan ingatkan kita. Karena Tuhan selalu memulai dengan apa yang kita miliki. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu. Jadi ada sesuatunya. Saudaraku, yang kita harapkan. Ya kan?
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tahu Tuhan sudah bicara ini. Ya kan, Tuhan sudah punya jawaban, Tuhan sudah punya solusi atas masalah saya. Nah sekarang bagian kita adalah, saudaraku, serahkan apa yang kita miliki. Mungkin kita berkata bahwa, mungkin saudara bilang, aku tidak punya waktu yang banyak Tuhan. Harta kekayaan saya nggak banyak Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku juga nggak punya bakat yang hebat. Tetapi saudaraku Yesus Kristus, kita bisa memberikan semua yang ada kepada Tuhan. Katakan amin. Serahkan, berikan hati saudara kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Serahkan juga masa lalunya. Berapa banyak orang kayaknya, kalau bisa jangan tahu deh orang tentang masa lalu saya. Serahkan kepada Tuhan masa lalu saudara. Katakan amin. Tidak perlu ditutup-tutupin. Tidak perlu buat satu pembenaran-pembenaran. Ya kan, tentang apa yang sedang terjadi masa lalu. Mungkin ada keputusan yang salah. Ada sesuatu, tidak perlu disembunyikan. Serahkan saja sama Tuhan. Katakan amin. Ya kan, tentang masa kini. Ya kan, apa yang sedang saudara hadapi. Serahkan ke Tuhan, bahkan ke masa depan. Ya kan, masa lalu bicara tentang penyesalan. Saudaraku, ya kan. Masa depan bicara tentang kekhawatiran. Masa kini hilangnya sukacita. Jangan sampai, Tuhan gak mau. Biarlah serahkan ke Tuhan, biar damai sejahtera Kristus, saudaraku, akan menguasai hati dan pikiran kita. Kalau ada damai sejahtera Kristus, lakukan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, maka Dia akan mencukupi segala sesuatu, ya kan, supaya kita bisa melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan apa yang berkenan kepada Dia. Katakan amin saudara. Berikan penyembahan saudara yang terbaik. Berikan persembahan saudara yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin itu tidak banyak, tetapi saudara bisa berikan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan yang ada di tangan saudara. Serahkan itu ke tangan Tuhan. Saya percaya, saudara, Tuhan akan melakukan mujizat multiplikasi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Yuk kita akan bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, lipat gandakan Tuhan. Terjadi ya Tuhan satu penuaian jiwa yang besar. 50.000 jiwa ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, terjadi multiplikasi. Mujizat ya Tuhan, pelipat gandaan buat setiap anak-anak-Mu ini. Tuhan, oleh karena itu kami minta belas kasihan di hati kami. Biar kami bisa melihat apa yang kami punya, apa yang kami bisa. Dan kami mau serahkan itu, kerjakan itu untuk Tuhan. Untuk kehormatan, kemuliaan. Banyak orang bisa diselamatkan. Tuhan, ajar kami bisa membekali diri kami dalam segala hal. Kami mau bekali hidup kami dengan hal-hal rohani. Untuk hidup yang kekal. Ya kan, bekali diri kami dengan hal yang jasmani. Kami mau pelihara tubuh kami Tuhan. Merawat tubuh kami, itulah pembekalan. Tuhan, kami juga ingin merawat ya Tuhan. Persahabatan kami, hubungan kami ya Tuhan. Dengan banyak orang. Oleh karena itu Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami. Ya Tuhan, supaya yang keluar bahasa-bahasa yang baru. Ya Tuhan, Kau berikan hati yang baru. Supaya kami bisa berkata-kata dengan bahasa yang baru ya Tuhan. Ya, setiap orang yang mendengar beroleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami percaya bahwa Engkau sendiri Allah yang sudah memiliki solusi untuk setiap masalah kami. Terima kasih banyak Bapa. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang ya Tuhan bergumul, bahkan hampir putus asa, berikan pengharapan yang baru. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami siapkan diri kami untuk ya Tuhan makan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari angkat tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.